Seleksi itu dari awal, pokoknya di ujung. Itu namanya barrier to entry, itu soalnya tuh. Dan ya udah, kita tahu lah kemampuan akademis dari partai yang masih pro 20% itu sejumlah kedunguan memang harus terpaksa kita maafkan karena nggak bisa lagi di upgrade IQ-nya. Nah, seperti yang kita janjikan di FN ini kita sudah mulai agendanya, Bung Rocky ya, tidak menyoroti mereka figur-figur yang kira-kira punya potensi dan akan maju pada Pilpres 2024. Dalam bahasa kita telanjangi. Jadi ada yang tugas kita, Bung Rocky, terutama dari sisi intelektualitas, bukan hanya soal elektabilitas. Tapi ada teman-teman kemarin Poros Nasional Pemberantasan Korupsi, itu Adi Masardi, Marwan Batubara, datang ke KPK melaporkan figur-figur yang diduga terlibat dalam korupsi kan gitu. Jadi dengan begitu tidak punya beban. Kita udah mulai dengan Ganjar Pranowo, kemudian Ahok. Nanti kita semuanya akan kita satu persatu kita bahas. Dengan begitu publik bisa memilih orang itu benar-benar tidak hanya dengan modal popularitas, maksud saya. Kalau elektabilitas itu bisa diatur-atur sama lembaga survei. Ya, itu pentingnya sebetulnya, Saudara Hasto ikut aja gerakan masyarakat sipil ini. Bolehlah 20%, tapi filter pertama KPK dulu. Apa yang difilter? Ya, nah kalau nama-namanya nggak ada di KPK, oke, boleh mendaftar di 20%. Kita juga setuju aja kan. Tapi justru itu yang ditakutkan oleh partai-partai besar. Sebab nama-nama yang mereka sebut bisa lolos 20%, itu juga nama-nama yang ada di sprint di KPK tuh kan. Soalnya begitu. Jadi sekali lagi kita tapis pertama ada soal integritas, itu soal korupsi, kita tapis soal IQ melalui intelektualitas, baru kita masuk pada elektabilitas, begitu kira-kira tuh. Jadi gampang aja kita lihat gerakan ini Adi Masardi CS yang memang berupaya untuk memberitahu rakyat bahwa jangan ditipu oleh surveyor yang mengatakan bahwa elektabilitasnya tinggi. Oh iya, tapi moralitasnya rendah, intelektualitasnya buruk, integritasnya nol, kan begitu. Nah, dan sebenarnya kita bisa membaca kok apa yang mereka mainkan ini. Sebenarnya kan itu mereka ingin ada lapangan permainan itu luas lapangannya mereka atur, hakim garisnya mereka atur, kemudian aturan skor pertandingannya juga sudah mereka atur. Nah, itulah sebenarnya yang dilakukan oleh mereka. Makanya kemudian ini agendanya langsung kelihatan, Bung Rocky, misalnya soal pilkada DKI saja. Ini jangan ngomong pilpres dulu lah. Pilkada DKI ini kan Anies Baswedan masih akan turun dari jabatannya pada bulan Oktober ya. Masih 10 bulan lagi. Tapi pagi-pagi mereka udah mulai bagi-bagi atur. Siapa nih yang akan siapa yang akan jadi pejabatnya, nanti terus siapa yang tahun 2024. Kan itu udah mulai disebut itu. Ya, ini orang-orang yang ketakutan begitulah, bersiap-siap padahal banjirnya masih jauh sebetulnya. Tapi dia menganggap bahwa kalau nggak dari sekarang, dia akan dilupakan. Tapi orang tahu juga justru diucapkan sekarang, orang mengerti bahwa Anda itu sebetulnya menyolong star. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Jadi kita mau pulihkan akal sehat bangsa ini dengan memberitahu bahwa permainan kekuasaan itu berlangsung di semua level. Mulai dari kebijakan, udah dikorupsi, 20% itu adalah kebijakan yang koruptif. Lalu persiapan hari ini juga terlihat kasakusuk yang intinya adalah tuker tambah, jual beli, nyalok, segala macam itu kan. Jadi bagus juga sebetulnya. Jadi rakyat dari awal lihat di dalam diskursus publik kita ada dua level. Level pertama adalah level intelektual yang berupaya menerangkan bahwa demokrasi itu artinya 0%. Dan level pemain-pemain gorong-gorong ini yang menganggap bahwa harus melalui gorong-gorong baru presiden terpilih. Nah, sekarang akibatnya itu. Kan misalnya, coba kita lihat, PDIP ingin agar supaya 20%. 20% itu comply dengan prinsip supaya presidensialisme itu menjadi lebih efektif gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa 20% itu menghasilkan 20 juta orang miskin, kronis. Menghasilkan 22 juta rakyat miskin kronis dan 10 juta anak-anak stunting. Di mana itu berlangsung? Di dalam era Presiden Jokowi. Jadi di mana efektivitasnya presiden itu?
kalau menganggap bahwa tugas presiden mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara orang miskin. Itu nggak terjadi. Jadi apa yang jadi efektif di dalam sistem presidensial yang 20% itu, kalau hasilnya adalah pemiskinan dan pembodohan, itu kan begitu. Lain kalau kita 0%, maka kita bisa tuntut setiap kebijakan itu bisa saling dikontrolkan, karena nggak ada yang memonopoli kebijakan. Itu akal-akalnya begitu. Dan akal-akalan itu yang diperlihatkan oleh statistik bahwa ide 20% itu menghasilkan kedunguan dan kemiskinan. Nah, tetapi di luar bahwa mereka berupaya sangat keras gitu membuat memonopoli aturan dan seolah-olah bersikap demokratis, tapi seperti Anda selalu nyalamin Anda selalu sebutkan bahwa sebenarnya cakar-cakaran di antara koalisi ini, di antara lingkaran istana ini sudah mulai berlangsung. Ini indikatornya nih sebenarnya meskipun ini kelihatannya lokal, tapi kita bisa menjadi potret nasional. Ini berkaitan dengan ditangkapnya oleh di OTT-nya Wali Kota Bekasi ya, Rahmat Effendi itu, dan kebetulan dia politisi Golkar. Dan kemudian menurut putrinya dia menduga bahwa kuning ini memang sedang diincar. Saya jadi mikir, Mas, apa iya sih ini terlalu bombastis? Tapi kemudian begitu kita lihat-lihat kasusnya, itu ternyata memang kebanyakan sekarang ini kuning yang sedang kena kasus gitu, termasuk wakil ketua DPR. Bukan berarti kita setuju dengan sepakat bahwa mereka itu dikriminalisasi gitu dalam istilahnya, tapi bahwa mereka menjadi target, ini menjadi sangat menarik menurut saya kan. Nah, saya senang itu karena indikasi itu terlihat bahwa kuning lagi ditarget. Tentu kuning nggak akan diam, dia akan fight back tuh. Ya, kalau dia tahu dia ditarget oleh yang merah, maka dia akan balik lagi supaya yang merah juga dilaporkan itu. Jadi biarin aja, karena kuning sama merah itu campurannya jadi orange tuh kan, jadi orange itu warna jaket KPK tuh. Tapi sekali lagi kita lihat keadaan ini memungkinkan kita mempercepat endgame, dan Presiden Jokowi pasti menganggap bahwa oke, guys, yang ini ditangkap dulu segala macam. Jadi taruhan saya minggu ini yang kuning itu akan beroposisi pada Presiden Jokowi. Lah dia mau langsung aja tuh. Kita lihat gerak-gerik itu nanti ya. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Dan 0%. Salam 0%. Salam buat Atto. Salam 20%. 20% ke depan.